insisif 55. Terus ini periapikal bisectris, ada titik penetrasi. Nanti kalian juga praktikum titik penetrasi yang spiderweb itu sama Dr. Novo. Ini juga nggak boleh lupa. Jadi untuk gigi 1 sama gigi 2, gigi 11, 21, 12, 22 itu titik penetrasinya di fossa nasalis. Titik penetrasi ini fungsinya buat apa? Supaya kalian tahu garis khayal. Jadi bukan berarti konusnya ditaruh di pupil mata, enggak, bukan. Ini tuh pupil mata, cuping hidung, sudut mata paling ujung itu cuma buat kalian tarik garis khayal ke giginya. Jadi bukan kalian foto arahin konusnya ke mata atau ke hidung, itu bukan. Cuma buat kalian tarik garis, titik penetrasinya dari cuping hidung, berarti tarik garis ke bawah gigi dari situ, bukan di matanya yang difoto, bukan di hidungnya yang difoto, gitu ya. Jadi jangan salah. Ini cuma untuk garis khayal supaya mempermudah pengambilan fotonya. Kalau untuk yang rang bawah, ini lebih simpel juga, cuma 0,5 cm dari border mandibula. Yang lebih kompleks itu yang atas karena banyak anatomi di atas. Terus, nah ini ada beberapa alat bantu. Cuma kita praktikumnya ini alat bantunya cuma ada communicator. Ini yang lebih modern lagi, yang lebih mudah dipakai, lebih nggak terlalu gede ukurannya. Jadi ke pasiennya juga nyaman. Ini ada yang kecil, ada yang tangkainya panjang, jadi jalurnya jepit. Kemudian ini untuk modifikasi teknik periapikal tadi seminual opposite bukal. Biasanya digunakan untuk melihat benda asing yang overlap atau superimpose dengan bagian dari gigi, atau misalnya kalau keperluan untuk perawatan saluran akar, buat lihat saluran akarnya itu biasanya digunakan teknik slope. Ya, ini misalnya ada benda asing di sini. Kemudian kalau misalnya periapikal biasa kan dia gambarnya kayak A nih, benar-benar kayak nempel sama si apikal di premolarnya. Tapi untuk memastikan benar nggak ini nempel sama si ujung apikalnya, kita modifikasi pakai teknik slope. Jadi digeser. Ini kalau ini digesernya ke arah distal, terus nanti hasilnya ini kelihatan, oh ternyata si benda asingnya ini bukan nempel sama apikal di premolarnya, tapi ada di sisi lain, jadi dia bergeser. Ini prinsipnya seminual opposite bukal. Kalau misalnya dia geraknya sama, gesernya sama-sama ke, ini kan gesernya dari ke distal, terus ternyata hasil bendanya juga ternyata ada di distal, berarti dia adanya di linual. Tapi kalau misalnya kita geser ke distal dia ada di mesial, berarti dia ada kemungkinan bendanya tuh adanya di bukal. Terus ini juga sama. Nah ini yang paralel ini kita pakai alat bantu namanya communicator. Jadi sebenarnya kalau pakai paralel ini kalian nggak usah mikirin tentang sudutnya berapa, konusnya kemana, karena kalian tinggal pasang si filmnya di si communicatornya ini, terus nanti tuh dari sinar X-nya tinggal diarahin aja ke bulatan sini. Ini makanya disebutnya communicator. Kekurangannya adalah nggak semua pasien bisa dipakai communicator karena dia lumayan gede, masuk ke dalam mulutnya lumayan besar. Jadi kadang kalau pasien yang palatnya rendah atau misalnya linualnya dasar mulutnya rendah, itu biasanya sakit dan nggak bisa masuk. Terus kalau anak-anak juga biasanya kegedean, jadi nggak semuanya bisa dipakai ini. Nah, si communicator ini ada 3, ada yang anterior sama posterior 2.
Kalau yang anterior kayak foto ini ya, lurus. Nanti kalau yang posterior itu dia ada sikunya, bengkok. Ini bituing. Bituing itu diingat ya, indikasinya buat apa? Kenapa harus foto bituing? Ya untuk melihat karies interproksimal. Jadi karies yang ada di bagian interproksimal, jadi di antara gigi dengan gigi. Terus biasanya juga untuk melihat kerusakan tulang alveolar yang baru terjadi. Nah ini kalau bituing itu ini hasil fotonya gini ya. Dia lebih detail, memberikan gambaran yang lebih detail pada bagian proksimal. Nah ini namanya bite tag. Jadi nanti kalau di sini kita pakainya bukan selongsong ini, kayak yang merah tapi dari styrofoam. Jadi ditempel di tengah-tengah film, pasien disuruh gigit ringan, jangan gigit kencang-kencang, supaya filmnya stabil. Sudut vertikalnya ini ya 0 sampai 10 derajat. Sudut vertikal. Terus, nah ini untuk oklusal. Foto oklusal itu indikasinya biasanya untuk gigi superior atau gigi paksi. Jadi misalnya dia pas diperiksa nggak punya gigi caninus atau nggak punya gigi premolar, terus di foto panoramik ternyata kelihatan ada paksi dari si kanin. Nah itu biasanya diindikasiin untuk foto oklusal. Gunanya apa untuk foto oklusal ini? Untuk melihat dia sebenarnya di mana sih? Ini yang secara dua dimensi, jadi biasanya dia ada di pangkal. Kalau dari panoramik biasanya kelihatannya numpuk sama akar gigi yang lain, tapi begitu di oklusal, ternyata dia nggak numpuk, nggak benar-benar ada di apikal gigi yang lain. Kekurangan dari foto oklusal ini banyak superimpos sama struktur anatomi lain, kayak septum nasal, fosa nasal, terus foramen juga ada. Nah, ini contohnya. Ini titik proyeksinya, sudut vertikalnya 45 derajat, horizontalnya 0. Karena horizontalnya di depan kan. Kalau yang gambar ini kan konusnya benar-benar ada di midline kepala, jadi makanya sudut horizontalnya 0. Ini modifikasi lain, topografi, tujuannya sama, cuma beda sudutnya aja. Dia lebih kelihatan sampai ke molar 2. Karena kalau ada molar 3-nya biasanya kalau emang lengkung rahangnya kecil itu bisa kelihatan juga sampai ke M3-nya. Nah, ini untuk rahang bawah. Ini contohnya ada di paksinya ya, kelihatan jadi. Terus ini yang oklusal. Jadi benar-benar cuma giginya aja yang kelihatan dari atas. Udah selesai. Jadi yang harus kalian ingat adalah nanti biasanya kalau ospek kan kalian mensimulasikan. Simulasinya itu harus ingat siapa pasien, tanya namanya, perkenalan diri. Terus pasien jangan lupa selalu dipasangkan apron. Apron itu kan proteksi radiasi supaya terhindar dari paparan radiasi yang nggak penting. Jadi jangan lupa pasien harus selalu dipakaikan apron. Terus sudut vertikal, sudut horizontal itu kalian hafal juga. Oke, berarti sekarang langsung kita mulai lihat bukunya, dibantu sama Kak Alia. Ada saya sama Kak. Dia mau tanya dulu nggak? Iya ya, jalan aja ya.